Kebetulan ayah dari anak ini yang bernama Bapak Akib Manganang, ini pekerjaannya adalah buruh perkebunan. Kemudian ibunya yang bernama Ibu Suryati itu juga pekerjaannya waktu itu sebagai asisten rumah tangga. Kemudian ayah dari anak ini, Bapak Akib tadi, pendidikannya juga hanya lulus sekolah dasar. Kemudian ibu dari anak ini kebetulan tidak menyelesaikan sekolah dasarnya. Saat dilahirkan, anak ini memiliki kelainan pada sistem reproduksi yang dalam terminologi kesehatan disebut hipospadias. Hipospadia ini bervariasi severity-nya ya, beratnya bervariasi. Dari yang ringan tuh hanya lubang kencingnya itu tidak. Jadi kalau normal kan di ujung, dia agak narik sedikit, agak ke bawah. Makin ke bawah, makin berat. Seperti Manganang itu di sini malah diapit kantong buah jakarnya. Jadi bukan di penis lagi lubangnya, tapi di sini. Jadi dia memang termasuk kasus yang sulit. Nah, inilah yang kemungkinan membuat para medis maupun orang tua saat kelahiran anak ini melihat hanya secara fisik bahwa anak yang dilahirkan adalah anak perempuan. Terpaksa aku sendiri, sementara saja kini bersabarkan datang hari. Meskipun ku lelah, aku takut kamu tak mengerti caraku sampaikan rasa ini. Kamu tak mengerti, ajarkan aku. Mama juga memperlakukan saya kayak wanita. Adik cantik. Saya bilang, cantik dari mana? Mana cantik badan gekar. Terus iya kan? Terus cuma kayak gini tuh. Aduh adik tuh cantik ya, cantik tuh maafin anak tuh. Kan saya kan udah parasnya udah badan kayak gini kan. Sudah apa coba yang cantik? Tapi saya nggak pernah bilang ke mama tuh menceritakan kondisi saya. Saya pertama sih jalani karena saya pengen orang tua saya bangga. Saya nunjukin bahwa saya bisa lewati dengan kekurangan yang saya punya. Tapi semenjak saya naik menjadi seorang dewasa, saya berpikir, loh kok hidup saya ini nggak di sini loh. Saya harus keluar dari zona ini. Luar biasa saya sangat sayang sama orang tua karena saya lihat sendiri pengorbanan mereka dari saya kecil sampai saya SMP. Mereka itu berjuang buat hidupin saya bersama kakak saya. Terus mereka dengan latar belakang mereka juga dibilang sekolah juga nggak sampai terus karena nggak tahu kenapa, tapi mereka gimana mencari nafkah buat anak-anaknya. Itu yang saya bilang, wah, sampai mama rela jadi pembantu, terus papa juga mati-matian, udah kerja di KUD, tapi dia berusaha cari uang kayak di hutan, popras segala macam. Ya karena buat kita. Makanya itu yang mungkin saya jadi kayak, saya pengen bahagiakan mereka dengan cara saya sendiri. Saya tetap sabar jalan itu. Saya tetap sabar. Padahal kalau dibilang, hati saya merontak. Di saat kau merasa hidup sendiri dalam kerasnya dunia, tersenyumlah. Bila kau pun harus berputus asa, berpikir semua akan berakhir, tersenyumlah. Aku menjadi saksi, salah satu saksi gimana perjalanannya Aprilia Manganang. Dari yang dia
apa ya, dia dulu pernah di atletik, terus dia juga pernah di basket, terus dia akhirnya pindah ke bola voli. Dan itu saya menyaksikan bagaimana orang-orang memperlakukan dia. Kayak misalnya ada netizen, ada penonton yang membuli dia dengan bahasa-bahasa yang tidak baik, yang kasar. Terus ada netizen juga yang komentar juga kadang juga tidak berperi kemanusiaan. Dan saya rasa itu salah satu apa masalah atau beban yang dia pegang dan dia pikul selama ini. Sersan Manganang ini bukan transgender, bukan juga intersex, tidak masuk dalam kategori itu semua. Saya tahu definisinya dan tim dokter pun tahu semua definisinya, karena memang kelainan yang dialami adalah hipospadias, jadi selalu kembalikan ke situ. Nah, excitednya ya itu tadi, jadi ini pengakuan Manganang, dia sering lah menjadi objek bulian gitu. Ya tadi yang saya bilang, mungkin saat dia mulai kecil sampai SMA pun, mungkin sampai sekarang pun ada saja yang nggak punya rem gitu loh. Apa yang dilihat langsung ditanyakan. Nah, sehingga itu yang membuat Sersan Manganang ini cenderung menjauh, tidak seperti kita yang normal bergaul segala macam, tapi dia lebih membatasi. Mungkin April itu udah sekitar 1 tahun ini. 1 tahun ini memang seperti menjauh dari kita nggak tahu. Cuma kan dia, aku tahu April tuh lagi banyak masalah. Ya. Saat ini gue tahu lo lagi banyak masalah, lo mau sendirian jalan keluarnya. Tapi untuk bilang kakak kenapa, kakak mau cerita apa, itu tuh belum kayak gue jadi kayak ada jarak lah kayak gitu. Tapi gue tahu kalau lo ada masalah, dari situ lah mungkin April bisa ayo cari gue jalan. Dan kita tuh nggak mau mencampuri urusan dia, kecuali kalau Ya, kita menghargai lah gitu, kita menghargai April sebenarnya gitu. Jadi kalau emang nanti ke depannya gimana ya pasti lah gitu welcome sama April pasti. mungkin setiap kali ketemu orang itu pertanyaannya ya itu lagi gitu. Oleh karena itu kami ingin mengakhiri itu semua dan membantu supaya dia tidak lagi. Tapi juga kami tidak ingin merekayasa, makanya kita gunakan mekanisme saintifik dengan menggunakan peralatan medis yang kami punya. Maksudnya RSPAD kan tidak terlalu ketinggalan lah, cukup bagus fasilitas kesehatan kami. Dari situlah kami berangkat, dan setelah kami temukan, kita jelaskan, begitu lepas Dia mungkin menyadari bahwa itu saya berbeda nih, nggak normal lah gitu ya. Tapi apakah itu penyakit apa semua orang begitu atau bagaimana, nah itu dia kayaknya kurang informasi soal itu. Jadi ketidaktahuan dia memang, sampai dia tuh akhirnya kita tim dokter yang memberitahu kamu tuh sebenarnya menderita kelainan ini, di mana ini sebenarnya kelainan pada laki-laki. Dan dia seolah-olah pantesan gitu, kok saya memang rasanya kok saya nggak cocok kalau perempuan disebut perempuan gitu saat itu. Jadi dia wah excited bener, dia kayaknya senang banget, ini bener nih. Mungkin dia sudah menduga-duga, cuma kemana dia bertanya nggak tahu, nggak ada yang memberi penjelasan kepada dia. Sampai kita kemudian memberi penjelasan, makanya dia senang sekali gitu. Wah ini dia nih, betul kan gitu. Saya ini sebenarnya bukan wanita sebenarnya begitu. Ini yang memang Lanang cari gitu, yang apa ya, yang Lanang harus bohongin diri Lanang berusaha pengen mama papa bangga dengan seharusnya bukan itu rezeki Lanang, tapi Lanang pengen mereka bangga. Tapi ya memang itu semua nggak ada arti dengan apa yang Lanang dapat sekarang gitu. Kayak terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih udah
pertemukan Lanang sama ibu sama bapak. Kalau tanpa mereka mungkin saya nggak tahu menjadi apa saya ke depan. Lanang pasti hancur. Lanang udah gak capek lagi Bu buat ke depan. Lanang seneng banget izin Ibu. Lanang seneng banget izin Ibu. Ini yang saya pengen nunggu. Karena mungkin siapa Lanang bisa berharap. Lanang sampai ngomong, aduh, Lanang kalau nggak ketemu sampai mungkin Lanang pasti dengan kehidupan Lanang yang nggak tahu mau kemana. Tapi Lanang bersyukur, puji Tuhan banget Lanang. Tuhan bisa pakai ibu sama bapak buat ketemu. Maksudnya bapak sama ibu respect dengan kondisi saya dan benar-benar pengen mau ngobati saya. Itu wah, kalau mungkin nggak tahu ya, mungkin kalau orang lain kan hanya mungkin mikir buat jabatan mereka, buat mereka buat nyaman. Kalau ini kan bapak udah ngambil resiko besar juga buat ngebantu saya, dan itu luar biasa. Saya saking saya harus ngasih yang terbaik juga buat bapak sama ibu. Suatu saat kalau saya ngubah maksudnya jadi laki-laki lah. Saya pengen jadi yang terbaik lah. Dan saya juga banyak belajar dari bapak sama ibu kan. Karena jujur ya mungkin orang tua saya dari segi pengetahuan mereka untuk membimbing anaknya itu kurang. Tapi setelah saya ketemu bapak sama ibu, terus mereka memperlakukan saya seperti anak, dan saya dikasih ilmu, ya saya pelajari itu. Karena buat saya itu bekal buat saya ke depan. Kemarin udah ngomong sama mama papa, izin ibu, mama papa kan saya bilang, mah kalau ganti nama gimana? Terus papa bilang ya nggak apa-apa, yang terbaik buat kamu. Terus kan Lanang juga kan kayak pertemuan ibu sama bapak itu kan di luar dari kemampuan Lanang. Maksudnya Lanang nggak sangka bisa ketemu sama bapak sama ibu. Ya mungkin kalau berkenan sebagai tanggung jawab buat Lanang ke depan, Lanang bisa ingat itu. Lanang pengen ada nama ibu sama bapak. Gitu izin ibu. Jadi? Ya mungkin ibu bisa sama bapak untuk kasih nama Lanang lah. Lanang apa? Jadi ibaratnya nanti Lanang ke depannya Lanang bisa ingat terus bahwa ada orang tua yang selalu ada maksudnya dalam kehidupan yang mengubah hidup Lanang dan selama 28 tahun. Kalau mau nama ditambahin Perkasa juga boleh. Tapi tetap nama belakangnya harus nama ayah, yaitu Manganang. Jadi Aprilio Perkasa Manganang lebih bagus.
daripada lanang manganang. Aprilio Perkasa Manganang. Jadi di baju dinasnya nanti namanya Perkasa. Jadi kalau mau itu perlu berapa lama berpikir? Besok pagi kasih tahu saya kalau setuju. Sekarang udah setuju. Setuju, ya udah. Jadi Aprilio Perkasa Manganang. Panggilannya apa? Lanang. Sidang perkara permohonan nomor 98 garing PD Perdata Permohonan garing 2001 garing Pengadilan Negeri Tondano dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Identitas pemohon saya baca. Nama, Aprilia Santini Manganang. apa yang disampaikan pemohon pada saat itu? Pemohon Secara garis besar saja. secara garis besar tentunya pemohon ini adalah dalam situasi kondisi mental yang sebetulnya ada pikiran atau perasaan yang bingung. Kondisinya mengenai identitasnya, apa yang dialaminya selama ini, terutama mulai muncul adalah 1 tahun terakhir. Perlu saya tambahkan bahwa selama ini Aprilia tidak pernah haid atau menstruasi. Nah, Jadi ini sesuai dengan memang dia tidak punya rahim. menyatakan bahwa pemohon ada kelainan di alat kelamin dengan istilah kedokteran hipospadias sehingga secara medis dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan adalah berjenis kelamin laki-laki. Dengan demikian, terhadap bukti yang dihadirkan sebelumnya menyatakan bahwa pemohon berjenis kelamin perempuan, maka sudah sepatutnya oleh karena dikabulkan permohonan pemohon dengan mengganti jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki dan dengan nama pemohon yang sebelumnya Aprilia Santini Manganang diganti dengan Aprilio Perkasa Manganang. Tiba saatnya ku akhiri semua, ku hapus harapanku selamanya. Akan ku coba terus melangkah walau serpihan perasaan hatiku masih bersamamu. Detik ini akan segera berlalu, namun tidak semua kenangan itu. Terlalu banyak kisah yang tiada usai. Bagiku tiba saatnya ku akhiri semua, ku hapus harapanku selamanya. Akan ku coba terus melangkah walau serpihan perasaan hatiku masih bersamamu. Saya Sersan 2 Aprilio Perkasa Manganang, prajurit TNI Angkatan Darat.